Kau yang terindah, G. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya aku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus.
kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan. Selamanya Engkau yang layak untuk berdikasi. Engkaulah yang terindah, yang termanis dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya hidup kami, Tuhan. Selamanya kami terus membawa hidup kami untuk selalu, Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Oh, menjadi kehidupan yang semakin hari semakin layak di hadapan-Mu, Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, Tuhan, lewat ibadah pelayanan kami, lewat doa penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu, Tuhan. Pada pagi ini kami datang untuk sujud di bawah kaki-Mu, merendahkan diri. Mohon ampun segala kekurangan kelemahan kami, ampuni, sucikan layanan kami, Tuhan. Menghampiri tahta kudusan-Mu, kasih karunia untuk menyembah Engkau, Tuhan. Kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, Tuhan. Mulia hamba Engkau mampu sampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan untuk semakin layak di hadapan-Mu, Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini yang mengikuti juga lewat secara langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar, Tuhan. Urapi untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur untuk menerima setiap benih firman bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Kami persembahkan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan, mendorong, menggairahkan kami naik ke gunung yang kudus, menjadi penyembah yang benar sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna, ya Tuhan. Percaya firman dan Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan di alam hari-hari ini, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Demi satu waktu mengangkat kami di awan-awan yang permai untuk bertemu dengan Engkau dalam kebahagiaan untuk selama-lamanya. Kuasa-kuasa iblis menggoda, merintangi saat kami membaca, mendengar firman, menyembah Engkau lewat roh-roh jahat, nadis, roh ngantuk, rasa main-main. Kami usir semua di dalam nama Yesus, pergi dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, dikasih oleh Tuhan, kembali kita datang pagi ini untuk sujud di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman, dan kita akan menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam Injil Markus pasalnya yang ke-11. Markus pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 33. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya.
Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengelasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?
tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ya, puji Tuhan, ya, lanjutan bacaan kita pagi ini ada 5 perikop ya, yang kita baca pagi ini. Nah, angka 5 itu adalah angka kemurahan Tuhan. Nah, hidup kita adalah karena kemurahan Tuhan. Ya, khususnya kita bangsa kafir. Ya, di sini kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, khususnya kepada keledai. Ya, keledai itu bangsa kafir. Ya, tetapi oleh kemurahan Tuhan, keledai ini bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, tadinya Keluaran pasal 13 ayat 13, keledai lahir hanya untuk mati. Ya, tapi jika seekor domba ya, mati bagi keledai itu, maka keledai itu akan hidup. Nah, itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Ya, bangsa kafir dia rela mati bagi kita. Sampai dia mati pun dia ingat. Ya, dia rela lambungnya tertikam untuk bangsa kafir. Ya, keledai ya, yang ditunggangi, yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, dia memanggil, dia memilih kehidupan kita. Ya, jadi semua itu karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi angka 5 itu adalah kemurahan Tuhan. Ya, terlebih khusus kepada kita keledai, bangsa keledai atau bangsa kafir. Ingat bahwa kita hidup itu karena kemurahan Tuhan. Apalagi kalau kita bisa melayani Tuhan, dipanggil, dipilih Tuhan untuk menjadi ya, imam-imam, menjadi pelayan Tuhan. Ingat, itu adalah kemurahan Tuhan yang besar. Bukan karena ya kemurahan, bukan karena murah ya, bukan murah. Ya. Artinya kita tidak bisa ya membeli ya, haleluya, dengan apapun yang kita miliki, seluruh dunia ya, isi dunia pun tidak bisa membayar ya, apa yang Tuhan sudah korbankan. Sebab darah Yesus itu darah yang mahal. Darah yang mahal yang bisa ya, menebus kehidupan kita, manusia yang berdosa, khususnya bangsa kafir ini, untuk bisa hidup ya. Makanya disebut kemurahan Tuhan, bukan karena murah, tapi kan tidak bisa kita bayar ya, tidak bisa kita gantikan dengan apapun juga ya, haleluya ya. Sebab ya, kalau kita tidak bisa bayar, makanya Tuhan kasih cuma-cuma kepada kita. Nah, itulah kemurahan Tuhan. Ya, jadi bukan murah ya, tapi karena kita tidak bisa bayar apapun. Ya, apapun isi dunia ini, seluruh alam semesta ini tidak bisa ya membayar darah Yesus. Makanya Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Ya, sebabnya hargai kemurahan Tuhan. Ya, sebab kalau kita tidak menghargainya, ya Roma 11 ayat 22. Ya, kalau tidak menghargai kemurahan Tuhan berarti jatuh pada kekerasannya Tuhan. Ya, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jadi kalau tidak menghargai kemurahan Tuhan berarti jatuh pada kekerasan Tuhan, hukuman Tuhan. Nah, ini kita perhatikan. Khususnya kita bangsa kafir, mari biar kita menghargai kemurahan Tuhan. Lewat apa? Ya, lewat kita ya, sungguh-sungguh menerima panggilan dan pilihan Tuhan. Itu apa? Untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, khususnya di sini dalam pembacaan kita keledai, ya, keledai muda ya, yang ditunggangi oleh Yesus. Nah, ini Tuhan mau pakai kehidupan kita. Ya, bangsa kafir, ya, khususnya keledai muda. Nah, siapa itu keledai muda? Ya, keledai muda adalah ya, pengertiannya ya mulai dari ya usia muda. Usia muda, kaum muda, nah, perhatikan, ini mau dipakai Tuhan ya, mau dipakai Tuhan dalam kegerakan menuju Yerusalem ya, kegerakan menuju Yerusalem baru ya, itu disebut kegerakan Roh Kudus yang akhir, kegerakan dalam pembangunan tubuh Kristus.
Tuhan mau pakai generasi muda, Tuhan mau pakai. Ya. Nah, kemudian keledai muda juga artinya adalah kehidupan yang baru-baru ya, yang muda atau baru-baru. Baru-baru terima firman pengajaran. Ya, baru-baru mengenal pribadi Tuhan lewat penginjilan, terutama lewat firman pengajaran. Ya, dia baru dengar firman, wah dia sudah sungguh-sungguh beri hidupnya. Ya, untuk digembalakan. Nah, di sini ya, syarat untuk menjadi keledai muda yang dipakai adalah ya tertambat ya. Kamu akan menemukan ya, seekor keledai muda yang tertambat. Nah, jadi keledai muda yang dipakai Tuhan, yang mulai dari tadi generasi muda yang dipakai Tuhan, yang bukan semua orang muda ya. Ya kita berpikir, oh berarti semua ya orang-orang muda mau dipakai Tuhan, orang yang baru-baru ya kenal Tuhan mau dipakai Tuhan. Ya, syaratnya harus tertambat, ya, harus tergembala, ya, tertambat tergembala. Kejadian pasal 49 ayat 11, tertambat pada pohon anggur pilihan, ya, pohon anggur atau pokok anggur yang benar. Itulah firman pengajaran yang benar. Pokok anggur yang benar itu pribadi Yesus, sama dengan firman pengajaran yang benar. Nah, disinilah kita tertambat, kita tergembala. Jadi jangan sembarang beribadah ya, jangan sembarang tertambat. Tertambatlah pada pokok anggur pilihan, pokok anggur yang benar, firman pengajaran yang benar. Jadi dimanapun kita pergi, ya, kita beribadah yang ada firman pengajarannya. Ya, jangan sembarang tertambat. Ya, sebab ya kalau kita tidak tertambat, ya kita tidak akan dipakai Tuhan. Ya, tapi siapa yang pakai? Nah, itu ada juga nabi yang suka tunggangi keledai, itu Pak Bileam. Ya, Bileam itu gambaran ya iblis setan. Ya, yang beribadah melayani hanya mengejar upah. Ya, upah saja jasmani. Ya, itulah nanti ya, akan ya, menuju pada kegerakan antikris. Ya, kegerakan sarang penyamun ya. Di ayat selanjutnya kita akan melihatnya. Bukan rumah doa tapi sarang penyamun. Nah, itu. Ya. Jadi kalau tidak dipakai Tuhan ya dipakai Bileam, dipakai antikris. Ya, sebabnya mari biarlah kita keledai ini dipakai oleh Tuhan. Ya, mulai dari generasi muda ya, yang masih muda, ayo bawa hidupmu untuk digembalakan pada pengajaran yang benar. Ya. Ayo yang baru-baru terima pengajaran ini, ayo sungguh-sungguh tergembala. Ya, itu keledai muda yang masih muda, yang baru terima pengajaran, ya, baru-baru ya, menerima jabatan pelayanan. Ya, ayo sungguh-sungguh itu dipakai Tuhan. Kemudian juga keledai muda artinya kehidupan yang selalu muda, selalu dibaharui itu artinya. Sekalipun usianya sudah lanjut atau usia yang masih muda, tidak peduli usia muda, usia lanjut, baru terima pengajaran atau sudah lama dalam pengajaran. Yang penting adalah selalu dibaharui. Ya, selalu muda, selalu dibaharui. Ya, jangan sudah lama dalam pengajaran ya, sudah lama ya hidup lama juga. Nah, tidak bisa dipakai. Jadi yang sudah lama seharusnya lebih muda lagi, ya, lebih dibaharui lagi yang sudah lama dalam pengajaran. Ya, jangan kalah dengan yang baru-baru. Ya, baru-baru terima pengajaran, wah dia sungguh-sungguh. Ya, sementara kita yang sudah lama terima pengajaran, ya suam-suam kuku, kadang sungguh-sungguh, kadang tidak. Ya, sehingga Tuhan mengatakan banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, itulah yang sudah lama terima pengajaran, tapi ya itu kan dia tidak sungguh-sungguh, ya, lambat pertumbuhan rohaninya sehingga dia disalib, ya, dilambung ya, oleh orang-orang yang dari belakang baru terima pengajaran, wah dia sungguh-sungguh, dia yang duluan. Nah, itu. Ya, jadi keledai muda itu keledai yang atau bangsa kafir yang selalu hidup dalam pembaharuan, selalu hidup di dalam keubahan hidup. Ya, sehingga hidupnya selalu baru, semakin hari semakin. Nah, inilah kehidupan dipakai Tuhan. Ya, jadi mulai dari generasi muda, yuk perhatikan, yang baru terima pengajaran, yang kita yang sudah lama, yuk semakin dibaharui.
untuk dipakai Tuhan dalam kegerakan menuju Yerusalem, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kemudian selanjutnya, ya, di pembacaan kita perikop yang kedua, ya, pohon ara yang terkutuk. Nah ini perhatikan, ya, dalam ibadah pelayanan kita menjadi imam-imam pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan harus ada apa? Ada buah yang dipersembahkan. Ya, harus ada buah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan hanya daun saja. Di sini Yesus melihat dari jauh, dia sudah berdaun. Wah, daunnya sudah lebat. Wah, mestinya ada buah ini. Begitu Yesus dekati, dicari-cari, tidak ada buah. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Terkutuk. Saat itu dia terkutuk. Kering. Nah ini kita perhatikan. Jangan sampai kita sudah banyak beraktivitas. Ya, daun itu menunjuk aktivitas. Daun itu menunjuk aktivitas dalam ibadah pelayanan. Wah, kelihatan setia, banyak yang dia lakukan, pengorbanan, tapi ternyata tidak ada buah. Nah, buah itu berasal dari mana? Buah itu dari ketaatan kita. Ketaatan kita dalam pelayanan kita. Ya, tadi malam kita sudah dengarkan. Hati yang taat. Menjaga jabatan pelayanan kita kepada Tuhan. Jaga hati. Ya, jangan seperti Saul. Ya, sudah jadi raja, sudah diberi jabatan pelayanan sebagai raja. Ya, tapi hatinya dia tidak jaga. Ya, dia masih memiliki apa? Ya, keinginan daging yang tidak bisa dia kontrol. Ya, sehingga saat keinginan daging itu dia ikuti, nah dia tidak bisa taat pada firman. Taatnya cuma setengah-setengah. Tidak sungguh-sungguh ketaatan. Ya, makanya orang yang tidak sungguh-sungguh ini yang itu, ya, taatnya setengah-setengah itu. Ya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 11. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud, ya, yang berkenan di hatinya untuk melakukan segala kehendak Tuhan, untuk menuruti atau mentaati semua firman Tuhan. Jadi orang yang setengah-setengah dalam ketaatannya itu ya akan disingkirkan. Ya. Sekalipun tadi sudah dipakai, ya, digantikan oleh orang lain seperti Yudas juga. Jabatannya diberikan kepada Matias. Ya, kita harus selalu ingat bahwa ketika kita tinggalkan jabatan pelayanan kita, sudah ada orang yang akan mengantri, banyak yang akan mengantri mengisi posisi kita. Ingat, ya, Yudas dan Saul itu bangsa Israel. Yudas dan Saul itu bangsa Israel. Ya. Nah, bangsa kafir itu lebih banyak dari bangsa Israel. Jadi kalau Yudas, ya, 2 orang yang mengantri, berarti kalau bangsa kafir bukan cuma 2. Karena bangsa kafir lebih banyak dari bangsa Israel. Berarti yang mengantri posisi kita bukan cuma 2, ya, banyak di belakang kita. Makanya jaga jabatan pelayanan kita. Ya, jaga untuk selalu taat, melakukan kehendak Tuhan dalam pelayanan. Ya, sebab tanpa ketaatan pelayanan kita, ya, tidak berkenan. Ingat, ya, bukankah setiap orang yang berseru Tuhan akan masuk dalam pelayanan? Tidak, tapi kehidupannya melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sekalipun Tuhan, saya sudah bernubuat Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Hanya aku tidak kenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak taat. Tidak taat. Ya, tidak taat. Ya, taatnya masih pilih-pilih, itu seperti Saul. Oh, kalau ini saya taati, oh kalau ini tidak. Oh, yang ini taat, ini tidak. Nah, itu taat yang pilih-pilih. Tapi tadi Daud, ya, Tuhan pilih dia, Tuhan angkat dia, Tuhan panggil dia, karena Tuhan lihat hatinya beda. Ya, dia adalah orang yang taat untuk melakukan segala kehendak Tuhan, semua kehendak Tuhan. Makanya jabatan pelayan Daud itu, ya, tetap, ya, tidak tergantikan oleh siapapun sampai garis akhir, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, ini kita harus pertahankan jabatan pelayan kita yang seharga dari Yesus, yang hanya kemurahan Tuhan. Ingat, saya melayani, saya bisa melayani itu kemurahan Tuhan. Ingat, bukan murah, ya, kita tidak bisa beli, tidak bisa bayar. Makanya Tuhan kasih cuma-cuma. Makanya dikasih cuma-cuma ini, ya, hargai. Jangan karena wah cuma gratis, cuma ya dipermainkan. Nah, ini yang baik. Ya.
Masih banyak orang yang akan menggantikan posisi kita kalau kita tidak menghargai kemurahan Tuhan. Ayo, sungguh-sungguhlah adik-adik untuk semakin taat ya, pada segala perintah Tuhan. Ya, semua firman kita sudah dengarkan untuk menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian selanjutnya perikop yang ketiga, ya penyucian. Nah, semakin terjadi penyucian. Jelas, kalau kita taat semakin suci. Orang yang taat pada firman pengajaran yang benar, semakin dia taat, semakin dia akan disucikan. Semakin suci untuk apa? Untuk menjadi rumah doanya Tuhan. Menjadi rumah doanya Tuhan. Ya, jangan sampai seperti pembacaan kita ini. Ya, Yesus mendapati bait Allah telah dijadikan pasar. Ya. Orang berjual beli di situ, sehingga di Yohanes pasal 2, Yesus buat cambuk dari tali dia, usir semua pedagang-pedagang. Dia balikan meja-meja penukar uang, pedagang, merpati dan semua ya, yang berdagang di situ. Ya, dia usir. Dan dia berkata, ya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini menjadikannya sarang pengaruh. Oh, Tuhan marah, Tuhan marah sekali kalau kita ya, kehidupannya sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darahnya. Seharusnya hidup kita ini kita beri untuk Tuhan, dipakai Tuhan. Ya, tapi kalau hidup kita ini yang sudah dibeli oleh Tuhan dengan darahnya, ya, ternyata didapati, wah, ya, sudah ya, yang bersarang itu penyamun yang bersarang. Ya, siapa itu? Serigala dan burung-burung. Itu sarang penyamun. Sarangnya serigala, sarangnya burung. Ketika Tuhan berkata, anak manusia punya ya, burung-burung di udara punya sarang, ya, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Ya, karena ya, manusia ya, itu dikuasai oleh sarang penyamun, sarang serigala. Serigala itu jahat, burung itu najis. Ya, jadi ya, kehidupan ini sarang penyamun, kehidupan dikuasai oleh roh jahat, roh najis yang mengarah kepada antikris. Ya, roh jahat, roh najis itu puncaknya dosa yang ya akan ya memuncak ya saat kegelapan yang paling gelap terjadi, itulah saat antikris berkuasa di muka bumi. Ya, jadi hanya ada dua, rumah doa atau sarang penyamun. Itu saja. Tidak ada, oh saya di tengah-tengah, saya netral, ada. Ya, jadi kalau bukan rumah doa ya paling sarang penyamun, itu saja. Ya, itu tergantung dari kita. Kita menghargai kemurahan Tuhan atau tidak. Kita sungguh-sungguh jadi seorang pelayan Tuhan yang tergembala tadi, yang taat, yang disucikan, atau ya, tidak sungguh-sungguh tergembala, tidak sungguh-sungguh taat, ya, tidak sungguh-sungguh dalam penyucian, jelas akan menjadi sarang penyamun. Ya, sebabnya ketegasan ini diperlukan. Ya, makanya Yesus begitu ya tegas soal bait Allah. Ya, soal tubuhnya dia tegas, ya buat cambuk kali ya. Ya, jadi makanya ada ini firman pengajaran ini semakin keras dinyatakan. Ya, keras bukan untuk ya menghancurkan kita, tapi untuk menolong kita. Ya, supaya serigala burung-burung itu ya diusir semua. Makanya harus dicambuk, diusir. Jangan cuma disayang-sayang, ya, harus diusir. Ya, kalau kita tidak ya, tegas, ya, satu saja serigala burung yang bersarang, ya, itu akan berkembang biak. Ya, jadi serigala yang punya liang, burung yang punya sarang, dia buat sarang bukan cuma untuk tidur di situ, dia buat sarang untuk bertelur, untuk berkembang biak. Ya, jadi satu saja yang ada, yang akan bertambah. Makanya harus tegas untuk diusir, disucikan, ya, betul-betul disucikan. Jadi, ya, kita harus tegas pada diri kita sendiri. Saya ini pelayan Tuhan, saya mau taat, saya mau tergembala. Ya, saya tidak mau jatuh dalam dosa. Dosa jahat, dosa najis. Ya. Jahat itu ikatan uang. Ya, najis itu ya dosa makan minum, kawin mengawinkan. Ya, saya tidak mau. Ya, saya harus bisa memberi, harus bisa berkorban, tidak mau terikat dengan uang. Begitu terima berkat Tuhan, langsung ingat Tuhan.
Itu rumah doa. Ingat berkat, ingat Tuhan. Ya, tapi kalau kita terima berkat langsung ingat, oh mau beli ini, beli itu. Nah, berarti apa? Sarang penyambut. Itu saja. Ya, sarang penyambut. Ada ikatan, ada serigala mungkin cuma satu, tapi ya itu. Ya, satu lama-lama berkembang. Satu kali tidak kasih milik Tuhan ya, mulai terbiasa. Oh, mulai namanya enak ini. Ya, terima berkat lagi, nggak kasih lagi. Ya, begitu seterusnya. Ya, sampai menjadi kehidupan yang kikir, serakah, berarti serigalanya sudah banyak di dalamnya itu. Kalau ada serigala pasti ada burung, ada kenajisan, pasti. Nah, harus tegas, ya. Jadi kita harus tegas. Begitu terima berkat, ingat Tuhan. Begitu. Langsung ingat Tuhan. Membuktikan kita rumah doa. Ya, kita ada rumah doa yang taat, ya, yang suci hari-hari. Haleluya. Selalu ya, mengutamakan Tuhan Yesus sebagai kepala yang mendiami tubuh kita, bukan serigala dan burung. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian selanjutnya yang keempat, ya, yang keempat ini menunjuk suatu ya kepercayaan. Ya, menjadi rumah doa itu harus semakin percaya. Menjadi rumah doa itu harus semakin berseru kepada Tuhan. Ya, di sini Tuhan mengatakan, ya, pada ayatnya yang ke-23, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya, ya, di ayat 22 Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Barang siapa percaya, dia bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Ya, dan ya, apa yang dikatakannya itu akan terjadi asal dia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi menjadi rumah doa harus semakin percaya bahwa doa yang kita serukan itu akan dijawab, pasti akan dijawab. Ya, jangan baru berdoa 1, 2 kali, 3 kali, doanya tidak dijawab, ya mulai ragu, mulai bimbang. Ya, tidak akan dapat apa-apa. Ingat 1 Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Jadi percuma kita sudah berdoa kemudian kita tidak menerima jawaban. Ya, makanya harus semakin percaya. Seperti janda yang di dalam Lukas, Injil Lukas pasalnya ke-18. Janda yang terus datang kepada hakim yang lalim itu. Hari ini dia datang belum dijawab, besok terus dia datang sampai akhirnya ya, hakim yang lalim itu ya menjawab keinginan. Nah, Tuhan katakan, camkanlah apa yang diperbuat hakim malam. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ada kayak ulur waktu untuk menolong mereka. Ya. Aku akan segera membenarkan mereka. Itu kata Tuhan. Aku segera akan menjawab mereka. Akan tetapi, nah, Lukas 18 ayat 8. Akan tetapi, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Adakah Tuhan dapati kepercayaan yang sungguh-sungguh ini seperti janda itu yang selalu datang hari ini belum jawab, besok terus, lusa terus. Ya, selalu datang kepada Tuhan. Ya, jadi rumah doa harus semakin percaya. Ya, jangan ragu, jangan bimbang. Setiap doa yang kita naikkan, sungguh-sungguh percaya bahwa engkau akan menerimanya. Apa yang kau doakan pasti akan terjawab. Pasti akan ya, ada jalan keluar. Ya, pasti Tuhan akan menolong. Ya, jangan ragu, jangan bimbang. Ya, tadi malam kita sudah dengarkan sehati. Ayo, kita bertekun dalam doa dengan sehati hari-hari. Satu hati yang percaya. Semua percaya. Menjadi rumah doa. Semua percaya bahwa doanya yang kita doakan itu ya pokok-pokok doa. Ada 7 pokok doa kita. Semua akan dijawab oleh Tuhan. Semua akan dijawab oleh Tuhan. Yakin Mas? Ya, semoga kita mulai. Semoga sehati kita semua. Ya, kalau kita sehati pasti akan terkabul doa kita. Ya, Tuhan mengatakan di mana ada 2 orang sehati. Ya, 2 orang yang sehati. Ya,
berdoa meminta sesuatu, maka Allah akan mengabulkan doa. Dua orang itu menunjuk, ya, mulai nikah suami istri, persoalan paling kecil nikah suami istri, berdoa sehati, itu akan jawab. Ya. Kemudian lebih tinggi lagi penggembalaan, gembala dengan sidang jemaat, yaitu dua orang gembala dan sidang jemaat, sehati, berdoa tekun dalam doa penyembahan, ya, maka pasti akan dijawab. Ya, semoga kita sehati, ya, khusus untuk pelayan di sini. Ya, kalau kita mau maju pelayan kita harus hati. Kalau tidak, kalau cuma satu-satu hati, ya, yang satu hatinya ya lurus, yang satu bengkok, nah, tak bisa. Akhirnya yang hati yang lurus ini yang Tuhan pakai, ya, sementara ya, dalam pelayanan, ya, harus hati, ya, untuk penggembalaan, untuk kebersamaan, ya, kecuali ya pergumulan pribadi lepas pribadi. Nah, kita namanya, ya, pelayanan di sini, ya, pergumulan kita bersama untuk kemajuan pelayanan di sini, ya, harus hati, ya, harus hati. Ya, untuk bisa, ya, haleluya, terkabul doa yang kita naikkan. Semoga kita bisa mengerti hari-hari, ya, menghargai kemurahan Tuhan, semakin percaya, menjadi rumah doa yang semakin percaya. Dan selanjutnya yang ketiga, yang kelima, ya, yang kelima, ya, kehidupan yang percaya sudah tidak ada pertanyaan lagi tentang kuasa Tuhan. Di sini, ya, di ayat kita baca ini, ya, itulah imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, selalu banyak pertanyaan kepada Yesus. Yesus buat mujizat ini, mereka tanya, oh, dari mana kau dapat kuasa itu? Dari mana? Padahal sudah banyak mujizat yang Tuhan nyatakan, tapi mereka masih banyak pertanyaan juga, tidak percaya juga pada kuasa Tuhan. Makanya Tuhan katakan sini, saya mau tanya juga kepada kamu, baptisan Yohanes dari mana? Dari surga, dari manusia? Bingung mereka jawab. Jawab dari surga, nanti apa dikatakan, kenapa kamu tidak percaya? Jawab dari manusia, kita nanti dari paling batu nanti orang banyak. Nah, itulah manusia yang bimbang. Manusia yang bimbang tidak dapat apa-apa. Yang Tuhan katakan, aku juga tidak akan memberi jawab kepadamu. Ya, tidak ada jawaban Tuhan. Orang yang banyak pertanyaan, orang yang banyak bimbang, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Mari atas firman pengajar yang benar katakan iya. Ya, tidak ada kata tidak. Atas firman kita selalu percaya selalu taat pada firman. Ya, tidak ada yang mau bilang, oh, masih begini begitu, ya. Percaya saja. Jadi Tuhan katakan, percayalah kepada Allah. Apa yang kamu minta akan dikabulkan. Percayalah pada firman. Ya, sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Berarti semua selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, semua selesai. Ya, semua akan Tuhan jawab, semua akan selesai pada waktunya. Tapi kalau kita masih banyak pertanyaan pada Tuhan, masih banyak keraguan, ya, masih banyak dia punya apa itu, ya, apa istilah tetek bengeknya, ya. Gak dapat apa-apa, gak dapat apa, percuma semua apa yang kita lakukan. Ya, ahli Taurat ini orang-orang yang aktif semua. Oh, ikut Yesus, tapi itu ikut untuk menjebak, bertanya macam-macam. Ya. Nah, ini orang yang banyak ragu, banyak bimbang, itu orang yang paling banyak kritik dalam pengembangan. Itu orang yang paling banyak kritik, itu orang yang paling banyak bersungut, paling banyak ngomel. Ya. Orang yang tidak dapat apa-apa dalam hidupnya. Ya, jasmani tidak, apalagi rohani. Ya. Apa yang dia dapat? Nah, itu nanti hukuman, kekerasan ke Tuhan. Perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasan. Jadi kalau tidak hargai kemurahan Tuhan, tidak lakukan yang 5 ini, saya sudah terangkan. Berarti kekerasan, hukuman Tuhan melimpah. Dia sudah disimpan, ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Orang yang tidak menghargai kemurahan Tuhan, tidak bisa melihat cahaya Injil kemuliaan Tuhan. Ya, pemberitaan firman terus tertutup baginya. Ya, selalu dia tidak percaya, selalu dia tidak mau taat. Dia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Orang ini sudah disimpan untuk hari penghakiman. Tinggal tunggu hukuman datang. Oh, semoga itu tidak terjadi atas hidup kita. Semoga kita adalah kehidupan yang menghargai kemurahan Tuhan.
Ayo, berilah hidup untuk digembalakan. Keledai harus tergembala. Keledai muda, ayo tergembala. Ya, tergembala. Ayo taat. Semakin taat, semakin suci. Jadi rumah doa. Rumah doa yang percaya, semakin berseru berserah. Berharap pada Tuhan. Doamu pasti akan dijawab. Engkau akan menjadi rumah doa yang bersaksi. Ya, saya sudah terangkan rumah doa itu ada 3. Rumah doa itu 1, doa dijawab. Rumah doa itu jadi saksi. Rumah doa itu tertinggi, jadi mempelai Tuhan. Itu rumah doa. Nah, ini tema kita, menjadi rumah doa. Hari dan seterusnya. Doa dijawab, jadi saksi, jadi terangnya Tuhan. Bawa jiwa kepada Tuhan. Sampai kita menjadi mempelai Tuhan. Rumah doa yang tertinggi. Ya, jadi jangan berhenti berdoa menyembah Tuhan. Setelah doa dijawab, setelah kita jadi saksi, sampai kita jadi mempelai Tuhan. Itulah rumah doa. Ya, sampai kita jadi mempelai Tuhan, jadi milik Tuhan. Itulah rumah doa yang sesungguhnya. Ya. Oh, haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan menolong kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadikan aku rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku jadikan aku rumah doaku, agar semua suku bangsa dalam menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doaku, agar semua suku bangsa dapat menyembah-Mu dengan usul. Kerinduan perjuangan untuk menghargai kemurahan Tuhan. Semakin tergembala, semakin taat, semakin suci untuk menjadi rumah doanya Tuhan. Semakin percaya, berseru, bersama, berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, maka pasti kita akan menjadi rumah doanya Tuhan. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan.
bisa menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Oh, haleluya, haleluya, menjadi rumah doa yang semakin percaya, sehati kita semuanya. Semoga semua kita bertemu dalam doa dan sehati kita menyembah Tuhan. Haleluya, Hallelujah.
Jadikan aku rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku
rumah doaku agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Dengan mari kita panggil kami. Yang sungguh-sungguh itu berjuang dalam pengembalaan, semakin taat, semakin suci, semakin percaya kepada Tuhan, semakin berseru menjadi rumah doa yang sungguh. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berserah. Yakin bahwa semua doa-doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Kita menjadi saksinya Tuhan di rumah doa bagi segala bangsa. Bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Kita akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan sampai bisa menjadi mempelai Tuhan. Oh, haleluya, kami menjadi saksi untuk sampai bisa menjadi mempelai wanita. Engkau yang mulia, siap tangan-tangan diterangkan di hadapanmu pagi ini, dimanapun umatmu saat ini berada. Engkau tahu semua kerinduan kami, Engkau tahu semua perjuangan kami menjadi rumah doa yang akan Haleluya, inilah kami semua, inilah kami Tuhan. Jadikan kami rumah doa yang sesungguhnya, di mana doa kami dijawab oleh Tuhan. Kami menjadi saksi-Mu Tuhan, sampai kami bisa menjadi milik-Mu, menjadi mempelai wanita-Mu selamanya. Terima kasih, tolong katakan terima kasih. Semua doa-doa yang dinaikkan hari ini. Haleluya. Oh, menghadapi banyak kemustahilan Tuhan dalam setiap pergumulan dihadapi umat Tuhan, baik pergumulan secara pribadi, dalam nikah Tuhan, pekerjaan, di dalam studi masa depan umat Tuhan. Oh, haleluya. Percaya Tuhan, doa-doa yang kami naikkan akan dijawab oleh Tuhan. Semua pergumulan kami, apapun yang kami hadapi hari ini, semua kemustahilan yang kami alami, kami percaya Engkau akan menyelesaikan semua, menjawab doa kami, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Demikian dalam pelayanan kami, baik pelayanan di sini yang ada di Palu Tuhan, kami terus serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh sangat mustahil yang kami hadapi mengenai sarana fasilitas pelayanan yang dibutuhkan Tuhan. Membangun rumah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Oh, sungguh sangat mustahil. Kami percaya Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya menjadi rumah doa, tidak ada yang mustahil. Engkau menjawab doa kami, Engkau memerintahkan berkat-Mu bagi kami, digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu, bagi tempat ini juga pelayan di Palu Tuhan. Untuk Tuhan, oh Tuhan, menyediakan tempat pelayanan Tuhan, tempat beribadah melayani Engkau Tuhan, menampung jiwa-jiwa dan Tuhan. Baik juga rumah yang kami bangun di tempat ini, tempat menampung jiwa-jiwa Tuhan. Bangsa-bangsa akan datang kepadamu Tuhan. Juga di Palu Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan sampai oh seluruh bumi akan berdoa. Kami dipakai oleh Tuhan semua. Dimanapun kami berada, yang ada di sini, yang di Palu, dimanapun, semua dipakai menjadi rumah doa bagi segala bangsa, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Untuk
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga pelayanan di tempat yang lain, para hamba-hambamu dalam pelayanan di kota, di desa, di pelosok sekalipun, di seluruh Indonesia, seluruh dunia, dimanapun dalam pelayanan Tuhan juga memakai semua para hamba-hambamu. Engkau menguatkan dalam pelayanan, memberkati pelayanan mereka semua Tuhan. Semua dipakai dalam pelayanan membangun tubuh Kristus, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan sampai menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna ya Tuhan. Juga ibadah-ibadah fellowship bersama Tuhan, tubuh Kristus akan mempelai hari-hari ini yang diadakan. Haleluya. Baik yang ada di Tuhan, oh Tuhan, di Medan, di Malaysia nanti Tuhan, tolong semua membukakan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi hamba-Mu Pendeta Wijayendra dengan hikmat membuka rahasia firman-Mu. Dan semua kami para hamba-Mu semua dipakai Tuhan untuk Tuhan menyuarakan firman, memberitakan firman pengajaran yang benar ke seluruh dunia Tuhan, menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk dibawa dalam pembangunan tubuh-Mu mencapai kesatuan tubuh yang sempurna. Sinode GPT juga Tuhan tolong masalah yang terjadi ya Tuhan. Oh Tuhan akan campur tangan menyelesaikan nanti sidang yang keempat Tuhan, tolong kiranya Tuhan akan campur tangan menjadikan semuanya baik Tuhan. Biarlah organisasi ini dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh AMD juga dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hakim Tuhan tolong, pemerintah dalam hal ini hakim yang akan menentukan nanti Tuhan yang akan beri hikmat, rasa takut akan Tuhan dengan adil Tuhan, menyatakan keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Oh haleluya, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih juga pemimpin-pemimpin di bangsa ini, dari pemerintahan pusat sampai di daerah, Bapak Presiden, wakil para menteri, gubernur, bupati sampai di desa-desa, kepala desa Tuhan. Tufia Tambu di tempat ini Tuhan, memberkati semua perangkat desa Tuhan, memberkati para pemimpin bangsa ini, beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan dalam memerintah negeri kami tercinta Indonesia. Diberkati Tuhan Indonesia, dipulihkan Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan sampai seluruh bumi penuh. Kami semua dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu, bawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan, aktivitas dalam rumah semua Tuhan. Kau lindungi, tutup bungkus demi kuasa darah yang bersekolah, Tuhan beri hikmat, kepandaian, keberhasilan, studi, cita-cita masa depan yang berhasil, yang menjadi pekerjaan, beri yang terbaik. Tidak ada mustahil mengangkat kehidupan mereka semua dalam pekerjaan di sawah, di pembeli kantor, di toko berdagang, tempat reparasi dan apapun yang sedang dikerjakan, diusahakan hari-hari ini. Tuhan yang memberkati kita, membukakan jalan, bukan pintu berkat-Mu, memerintahkan berkat-Mu dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh ya Tuhan. Kembalikan jam-jam ibadah sore hari, besok dan seterusnya. Selagi masih ada kesempatan beribadah melayani Tuhan, kami mau sungguh-sungguh memperjuangkan ibadah paling lebih dari segala perkara yang ada di bumi, menjadi kehidupan setia, taat, berkobar-kobar dalam pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selamanya kasih setiamu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi menyertai kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut hari yang baru ini, kami melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.